Mahoka Koko no Retosei volume ke-22 chapter ketiga. Dini hari berikutnya, Leo, Mikihiko, dan Saburo tiba di dojo keluarga Chiba. Saburo, sudahkah kamu berbicara dengan seseorang dari keluargamu? Erika mendatangi mereka dan menoleh ke Saburo. Itu bagus, itu seperti mengatakan bahwa tindakannya itu tidak akan berguna, tetapi Erika tidak peduli. Aku mengerti bahwa Leo ingin berpartisipasi dalam kesenangan, tetapi dia juga tidak berpikir bahwa Miki juga akan datang. Namaku Mikihiko. Seperti biasa, ia mengucapkan kata itu. Setelah keluhan hariannya pada Erika, Mikihiko menambahkan suara yang serius. Bagaimana aku bisa tetap tak acuh ketika aku begitu tertarik dengan ini? Orang yang sangat baik hati, sebut saja apapun semaumu. Ini lebih baik daripada diam saja. Yah, mungkin. Nah, apakah kita akan pergi? Setelah mengatakan ini, Erika naik ke kursi penumpang mobil polisi yang diparkir di jalan di seberang dojo. 3 orang duduk di kursi belakang, dan mobil polisi itu mulai berangkat. Ngomong-ngomong, apakah ini tidak masalah? Leo menoleh ke polisi berseragam duduk di belakang kemudi. Bukankah itu karena perilaku irasional Erika Ozo-san, sehingga kita harus segera memulainya? Menjawab polisi itu tanpa mengubah wajahnya. Mobil polisi mencapai stasiun Karuizawa dengan kereta api jalan. Di sana mereka bertemu dengan polisi setempat. Tak perlu dikatakan, polisi ini juga berada di bawah naungan keluarga Chiba. Leo berpikir bahwa sebenarnya keluarga Chiba lebih mengerikan daripada keluarga Yosuba, tetapi dia tidak begitu ceroboh untuk menyuarakannya. Saburo, yang memiliki hubungan langsung dengan semua yang terjadi, tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Bangunan tua yang dilihatnya kemarin dalam laporan polisi, Saburo menempelkan tatapannya ke rumah besar bergaya barat ini, atau mungkin bahkan mencoba mencari ke dalam dengan bantuan sihir. Erika sibuk menginstruksikan para polisi yang berkumpul. Karena itu wajar kalau yang paling santai dari kelompok Erika, Mikihiko adalah yang pertama memperhatikan pendekatan gadis-gadis ini. Kasumi-san dan Izumi-sannya, 2 wajah identik berpaling ke samping. Dari mana suara Mikihiko yang tidak disengaja terdengar? Potongan rambut dan perilaku benar-benar berbeda, tetapi fitur wajah persis sama. Yoshida Senpai dan juga Chiba Senpai dan Saijo Senpai dan Saburo-kun juga datang. Saingusa bersaudara berlari ke Mikihiko dan orang-orang lain yang berdiri agak jauh dari orang dewasa yang berpartisipasi dalam pertempuran itu. Apakah kamu juga di sini untuk Mitsuya? Iya, tentu saja. Dalam pertukaran pertanyaan dan jawaban mereka. Akan bodoh jika kita akhirnya saling mengganggu, maka akan lebih baik jika bersatu, kata Erika, muncul dari belakang Mikihiko. Sungguh, Izumi setuju dan dari Kasumi juga tidak ada keberatan. Baik Kazumi maupun Izumi meragukan bahwa Erika akan jujur pada mereka. Mereka yang merasakan ketidaknyamanan ini adalah Leo dan Mikihiko. Lalu keduanya bergabung untuk membahas taktik selanjutnya. Ketika dia membuka matanya, di luar sudah terang. Pada saat yang sama, ketika kesadarannya akhirnya terbangun, dia dikalahkan oleh aliran suara yang tak tertahankan. Sina buru-buru memakai headphone-nya. Pendengaran Sina yang abnormal dan diamplifikasi hanya bekerja ketika kesadarannya terjaga. Mengevaluasi posisinya, Sina sampai pada kesimpulan bahwa pada akhirnya dia tidak pernah diselamatkan dalam semalam. Tsukasa mengatakan kepadanya bahwa pekerjaan ini hanya akan memakan waktu setengah hari. Tapi sepertinya jadwal diperpanjang. Sina lapar, perutnya sedikit bergemuruh, mengingat bahwa dia dapat diambil kapan saja. Dia memutuskan untuk mengganti seragam sekolahnya terlebih dahulu. Di kamar ini, atau lebih tepatnya di ruang pribadi Sina, di lantai 2, mirip dengan kamar di hotel mewah. Ada kamar mandi, toilet, dan lemari pakaian terpisah. Mengenakan pakaian seragam sekolahnya, dia di ruang ganti seperti kegiatan biasanya di rumah. Dia menyisir rambutnya dan yang acak-acakan. Dengan cepat melakukan make up setelah secara ajaib memeriksa terlebih dahulu apakah ada zat berbahaya yang tercampur. Tepat pada saat itu ada keributan dari koridor. Terdengar tepuk tangan dan suara orang-orang berlebihan. Ingin mengetahui apa yang terjadi di sana, Sina menarik knob pintu. CED-nya tidak diambil darinya. Dia bisa menggunakan sihir kapan saja. Jika perlu, dia dapat melarikan diri, merobohkan jendela atau membuat lubang di lantai. Pikirannya tentang hal-hal seperti itu adalah bukti bahwa situasi di mana dia jatuh ke dalam mulai tampak sangat mencurigakan. Namun ia menekan kecurigaannya terhadap Tsukasa dan memutuskan untuk terus menganggap dirinya sebagai tawanan rumah untuk sementara waktu.
Aku ingin makan. Dengan pemikiran yang sama, dia mengalihkan dirinya dari ketegangan yang tumbuh. Gambar dari kamera pengintai telah dipulihkan. Apakah ini kekuatan serangan si khusus? Mengapa polisi menyerang kita? Komandan operasi, Letnan, kali ini Tsukasa tidak memiliki tanggung jawab resmi untuk tugas itu. Berteriak dengan kesalahpahaman di wajahnya. Tim serangan sihir khusus, disingkat SMART. Ini adalah organisasi yang menyatukan para penyihir militer dari kepolisian, yang diciptakan sebagai hasil dari pemikiran ulang atas fakta bahwa polisi tidak dapat bereaksi secara memadai terhadap insiden di Yokohama tahun sebelumnya. Dan kenyataannya adalah mereka adalah bahwa hampir semuanya adalah lulusan dari dojo keluarga Chiba. Letnan yang ditunjuk oleh komandan operasi ini bukan dari divisi di mana Tsukasa berada. Dia tidak diketahui tentang detail rahasia yang tersembunyi di balik operasi ini dan detail yang ada di pikirannya. Dia tidak benar-benar mengerti fakta bahwa gedung ini sekarang memiliki SMART yang menyerbu itu memaksa untuk sekarang membangun berbagai asumsi. Jadi pejuang dari keluarga Chiba itu turun tangan. Dengan pemikiran betapa merepotkannya, Tsukasa menghela nafas dengan penggunaannya. Shina sebagai umpan tidak hanya menampilkan keduanya, Tatsuya dan Miyuki, dari keluarga Isuba yang diharapkan. Perhitungan juga menyediakan intervensi dari keluarga Saengusa. Tsukasa tahu bahwa si kembar Saengusa mencintai Shina dan merawatnya. Itu sebabnya dia memfasilitasi kepergian kepala keluarga Saengusa Koichi ke Kyoto ke percakapan paling penting dengan orang-orang yang penting. Sesuai rencana, beberapa penyihir dari keluarga Saengusa masih ada. Itu berarti bahwa keluarga Saengusa sendiri tidak ikut campur dalam penyusunan strategi. Kalau saja itu bukan intervensi polisi, yaitu keluarga Chiba, terlepas dari kenyataan bahwa intervensi keluarga Chiba adalah faktor yang sangat signifikan. Itu bukan kesalahan perhitungan yang serius yang akan menimbulkan ancaman fatal bagi operasi ini. Tapi ini adalah kesalahan perhitungan lain dibuat dengan makna asli dari operasi ini. Shiba Tatsuya tidak muncul, dia tidak memakan umpannya. Salah perhitungan yang utama adalah bahwa target utama tidak muncul. Kupikir dia akan lebih logis, tapi lebih dari apa yang diharapkan. Dari sekolah, di mana kepala keluarga Isuba berikutnya adalah presiden dewan sekolah. Anak kelas 1 diculik. Tsukasa berasumsi bahwa itu adalah suatu kehormatan bagi Tatsuya untuk datang menyelamatkannya. Berdasarkan pengamatan sehari sebelum serangan kemarin di sekolah etika, Tsukasa sampai pada kesimpulan bahwa Tatsuya memiliki kepastian mutlak dalam kekuasaannya. Jadi dia tipe orang seperti itu. Maka baginya kehormatan harus di atas segalanya. Teori Tsukasa adalah bahwa kemampuan untuk mengorbankan kehormatannya. Ia menganggap cacat sama dengan kekalahan dan hanya melekat pada anak-anak atau orang-orang tua. Namun pria bernama Shiba Tatsuya tampaknya memiliki karakter yang tidak terobsesi dengan gagasan kehormatan yang membosankan ini. Tsukasa mengakui kesalahan perhitungannya. Dia berencana untuk mengamati seberapa cermat Tatsuya akan menangani pasukan negara dalam menyelamatkan Shina. Jika dia tidak memperhitungkan kehidupan militer, dia berencana untuk menghancurkannya sebagai pria yang berbahaya bagi negara. Tapi sayangnya, dia tidak berhasil mengamati apakah dia akan bertindak bermusuhan atau tidak. Mengetahui bahwa musuh adalah kekuatan pertahanan diri, sayang sekali ini tidak berjalan sesuai rencana. Tsukasa bergumam dengan kecewa. Kemudian dia pergi ke Komandan Letnan. Komandan Dono, ada apa, Sersan Toyama? Biarkan aku, sebagai bawahanmu, pergi untuk mengawasi tawanan perang kita. Istilah tawanan perang memiliki definisi yang jelas tentang hukum militer. Bagi militer, penggunaan kata tawanan perang dalam arti kondisional bukanlah hal yang jarang terjadi. Tidak mungkin bahwa letnan itu bisa memikirkan hal lain selain fakta bahwa tawanan perang yang disebutkan oleh Tsukasa adalah gadis yang ditahan di gedung ini, yaitu Shina. Baiklah, aku mengizinkannya. Terima kasih banyak. Tsukasa ingin pergi dulu ke kamar Shina, tetapi dia tidak berencana untuk tinggal di sana. Dengan izin dari komandan, dia berencana pergi ke tempat tawanan perang. Agen-agen tentara Amerika, meskipun pada kenyataannya mereka belum dianggap tawanan perang, dan aturan bahwa agen ilegal tidak dapat dianggap sebagai tawanan perang, sampai mereka sendiri mengenalinya. Dia memutuskan untuk tidak memperhatikannya. 3 menit sebelum penyerangan, aku mengerti saya meninggalkan perintah padamu. Itu suatu kehormatan bagiku. Sebaliknya, komandan pasukan SMART tersenyum ketika dia masih pergi ke dojo Chiba. Dia adalah kepala penjaga Erika.
Mengingat masa lalu pada senyum ini, Erika berbalik kebingungan. Di sana, di antara serangan yang menunggu, dia memperhatikan bahwa Kasumi dan Izumi dikelilingi oleh sekelompok penyihir dari keluarga Saingusa berusaha untuk melihat rumah itu. Erika merasa mereka tidak bisa bergerak jika mereka sangat gugup, tetapi dengan cepat berubah pikiran, memutuskan bahwa ini normal. Dia pernah mendengar sebelumnya. Keduanya memiliki pengalaman dalam pertempuran nyata, meskipun ada kasus konfrontasi dengan aktivis yang tidak berdaya, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertemu musuh dengan daya gedor yang sama. Bisakah jika mereka tidak belajar dimanapun, tetapi di sekolah menengah sihir, masih ada siswa sekolah menengah biasa tidak andil dalam pertempuran nyata, hanya setelah memasuki akademi militer, naik ke zona operasi militer di bawah hujan peluru? Sangat aneh bagi orang-orang seperti mereka. Serangan teroris Balance di SMA pertama, serangan tiba-tiba tentara oleh aliansi Asia Besar, Parasit dan Stars, penyihir kuno yang menjadi bidak di tangan orang asing, semua insiden ini bukan disebabkan olehnya, tetapi dia terlibat dalam semuanya. Dan hal yang sama bisa dikatakan tentang Tatsuya, begitu pikir Erika. Ketika sebuah insiden besar terjadi, Tatsuya berpartisipasi di dalamnya. Tatsuya berpartisipasi, dia juga berpartisipasi bersama dengan Tatsuya, selalu muncul masalah. Dan pada akhirnya, keluarga, Erika-san, apa yang terjadi? Tidak ada. Seorang anggota datasemen Smart meminta Erika dengan suara khawatir, yang dia menggelengkan kepalanya. Itu adalah satu lagi, selain komandan, seorang anggota pengawal Erika. Ngomong-ngomong, sudah hampir waktunya kan? Iya, 20 lagi. 15 detik. Kamu tidak akan kehilangan nasib buruk. Kamu akan menjadi lebih kuat. Tetapi ini tidak berguna ketika kamu hanya menjadi kuat, bahkan jika kamu adalah malaikat maut. Musim panas lalu, satu orang terlibat dalam situasi yang sama. Pria ini kuat, karena itu setelah ditarik ia tetap tenang. Ketika kamu menjadi kuat, kamu mulai kurang takut pada nasibmu. Kamu menjadi mampu mengakali malaikat maut tanpa menyebabkan hasil yang tragis. Meskipun Tatsuya menarik kemalangan, ia juga membuat orang-orang terlihat lebih kuat, sedemikian rupa sehingga mereka dengan senyum memotong jalan mereka melalui masalah ini. Karena itu Saburo menjadi lebih kuat, sehingga jika teman masa kecilmu dalam kesulitan, kamu dapat memotong jalanmu dengan sebuah senyuman. Shina berbalik untuk mendengar suara pintu terbuka. Itu bukan imajinasinya. Tsukasa-san, Shina-chan meminta maaf telah menahanmu lebih lama dari yang diharapkan. Tidak, ruangan ini cukup nyaman kok. Ya, itu bagus. Tsukasa tersenyum pada Shina. Tidak ada rasa bersalah dalam senyuman itu. Sekarang setelah kita mencapai tahap akhir dari latihan, kamu perlu tinggal sedikit lebih lama di ruangan ini. Ada kesalahan kecil dan jadwal diperpanjang. Tetapi penyelamat akan segera tiba di ruangan ini, dan ini semua akan berakhir. Jadi saya tidak akan lagi dipindahkan kemanapun. Ya, tentu saja. Kelegaan muncul di wajah Shina. Saya harus kembali ke pos, jadi kami mengucapkan selamat tinggal. Ah, bagus, terima kasih untuk semuanya. Shina sebaliknya, aku juga berterima kasih sebelumnya atas pekerjaanmu. Shina tidak meragukan Tsukasa sampai akhir. Pertempuran dimulai antara pasukan bela diri dan polisi, antara Departemen Intelijen dan Smart. Terlepas dari kenyataan bahwa itu disebut pertempuran, jumlah peserta dari kedua belah pihak kecil. Polisi yang melakukan pengepungan menyerbu sejumlah kecil pejuang elit, dan pasukan bela diri awalnya mengalokasikan beberapa prajurit untuk kasus ini. Namun tingkat persiapan untuk pertempurannya tak lebih tinggi, tepatnya di pasukan pertahanan diri. Kedua belah pihak menyerang musuh dengan senjata tidak mematikan, dan dalam kondisi ini kerugian Smart lebih tinggi. Memanggil angin suci, Panzer, upaya Leo dan Mikihiko terkenal di antara yang lain. Mikihiko diperintah untuk kincir angin, seolah-olah dia menyebut kincir angin transparan yang membasmi brigade dengan palu godam. Sementara Leo, dalam hal terobosan pertahanan, mempertahankan posisi, menyelubungi dirinya dengan baju besi dari sihir fortifikasi. Shina, di mana kamu? Saburo berteriak, melupakan ketakutan dan keselamatan sendiri. Seorang prajurit yang mengenakan rompi, kamuflase, dan anti peluru di daerah perkotaan melakukan manuver di bawah sihir akselerasi diri. Bersama dengan sihir gerakan ini, menembakkan bola logam kecil. Setelah menerima bola baja di perutnya seukuran bola untuk tenis meja, Saburo berhenti. Penyihir militer mengeluarkan tongkat strum. Tidak seperti tongkat yang tersedia untuk dijual. Ini adalah model pertempuran dengan kekuatan senjata penghancur yang nyata. Mendekati kepala Saburo, serangan klub dihentikan oleh pedang pendek Erika.
yang datang dari suatu tempat. Langkah selanjutnya dia memukul wajah prajurit itu dengan sisi mata pisau. Itu bukan pukulan kuat dengan ayunan, melainkan pukulan dengan cambuk. Dari pukulan itu prajurit itu tidak jatuh dengan gigi yang patah, dan dia tidak jatuh di sisinya, tetapi lurus ke bawah. Saburo, kamu tidak sabar. Jangan menjadi ceroboh. Oke, maafkan aku. Tampaknya Departemen Intelijen memutuskan bahwa titik balik telah datang ke sini. Tingkat kemampuan sihir pasukan utama cukup tinggi. Kekuatan sihir mereka melampaui SMAT, di mana penyihir dengan kekuatan tempur yang lebih baik dikumpulkan dari kalangan polisi. Mikihiko, kamu tidak merasa ada yang salah dengan orang-orang ini? Mungkin mereka sementara meningkatkan kekuatan sihir mereka di dekat pintu masuk ke ruangan tempat Shina diadakan. Berdirilah seorang prajurit wanita. Erika mengarahkan pada pedangnya ke arahnya. Sesaat sebelum dia mengaktifkan keajaiban akselerasi diri, seorang prajurit wanita melemparkan senjata dengan CID bawaan di lantai dan mengangkat tangannya. Apakah kau menyerah atau apa? Erika tidak berpikir bahwa dia akan dijawab. Ya, saya menyerah. Tapi prajurit wanita ini dengan mudah mengkonfirmasi kata-kata Erika. Dengan penyerahanku, latihan ini berakhir dengan kemenangan dari regu penyelamat. Apa? Latihan? Baik Erika maupun Saburo tidak bisa langsung mengerti arti dari kata-kata ini. Tentara perempuan itu membuka kunci dan membuka pintu. Masih tidak mengerti apa yang terjadi sebelum pikiran itu sendiri menyadari situasinya. Tubuh Saburo memasuki ruangan untuk mencari Shina. Masuk ke dalam, Saburo melihat sekeliling ruangan. Dia mendengar suara Shina sebelum dia bisa melihatnya. Saburo-kun, Shina. Saburo berjalan cepat ke depan, tapi kemudian tiba-tiba berhenti. Tubuhnya tanpa berpikir berusaha memeluk Shina. Tetapi dengan kekuatan kemauan, dia mampu menahan diri. Segera berhenti di situ tidak berhasil, dan dengan inersia dia melompat mendekat. Saburo-kun, apa yang kamu lakukan di sini? Shina bertanya, menatap Saburo dengan mata terbuka lebar. Dia tidak menyembunyikan keterkejutannya. Aku datang untuk menyelamatkanmu, Shina. Apakah kamu tidak terluka? Apakah mereka melakukan sesuatu yang jahat ke denganmu? Untuk bantuan? Untuk apa? Dalam pertanyaan terdengar bahwa dia benar-benar terkejut. Tapi untuk Saburo, reaksi Shina ini tampak lebih hebat. Benarkah? Apakah ini cuci otak? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Saburo-kun, aku hanya membantu dalam latihan pasukan pertahanan diri. Saburo dengan kosong membuka mulutnya. Latihan? Sambil mengumumkan apa yang dia dengar, dia terus berdiri dan mulut terbuka. Erika menoleh ke tentara wanita itu yang mengangkat tangannya lagi setelah membuka pintu. Bisakah kamu menjelaskan apa yang terjadi di sini? Erika mengirimkannya bukan hanya pedangnya, tetapi juga tatapan tajam. Ini adalah interogasi tawanan perang, kata prajurit wanita itu dengan suara tenang. Benar. Kalau begitu, turunkan pedangmu. Intimidasi tawanan perang melalui isyarat kerusakan fisik dilarang oleh hukum militer. Oh, kamu. Tanpa sadar pecah dari Erika. Tetapi melihat ke mata tentara Afrika, dia mendecakkan lidahnya dan menurunkan pedangnya. Jadi menurunkan pedang. Lalu bisakah kau menjatuhkan tanganmu? Tidak masalah. Seorang prajurit wanita menjatuhkan tangannya dan mengambil pose di bar dengan bebas. Tema latihan ini adalah penyelamatan orang penting. Kami dibagi menjadi tim yang menyelamatkan dan membela. Pada awalnya untuk menang, pihak yang menyelamatkan perlu menyelamatkan orang yang berperan sebagai orang yang penting dari rumah besar ini dan mengirimkannya ke tempat tertentu sebelum pukul 18.00 hari ini. Namun karena beberapa masalah dengan regu penyelamat, kondisinya berubah sehingga kemenangan akan tercapai pada saat regu penyelamat mencapai ruangan itu. Pedang tangan kiri Erika ada di kepalanya. Apa artinya? Apakah kamu ingin mengatakan bahwa Shina adalah orang penting? Benar, Mitsuya sama telah bekerja sama dengan kami sejak kemarin. Tapi kita bukan sebagai bagian dari pasukan pertahanan diri. Kami sudah menebak. Tapi karena tidak ada pemberitahuan tentang gangguan latihan ini, kami meneruskannya dengan kamu sebagai pihak penyelamat. Shina, apa yang dia katakan apakah benar? Saburo meminta Shina masih tidak percaya dengan suaranya. Maksudmu doktrin itu? Itu benar. Aku diminta oleh Sukasasan dan aku membantu militer. Sukasasan? Toyama Sukasasan. Dia adalah sersan dari Departemen Intelijen Pasukan Bela Diri. Saburo-kun, bukankah kamu bertemu dengannya? Dia sering datang ke laboratorium ketiga.
Saya mendengar namanya saja baru pertama kali. Lebih penting dari yang lain, dengan ekspresi di wajahnya, seolah-olah dia menyadari sesuatu yang penting. Shina tiba-tiba melompat lebih dekat ke Saburo. Kenapa kamu ikut campur dalam latihan militer? Kamu bisa saja terluka parah. Selain itu, apa yang akan kamu lakukan jika kamu ditangkap? Dituduh menghalangi urusan resmi negara. Kami tidak mengganggu pelaksanaan urusan negara, kata Erika. Chiba Senpai, Shina ingat bahwa ada hadiah pihak ketiga dan memerah karena malu. Bahkan untuk pasukan pertahanan diri, tidak dapat diterima untuk mengatur gangguan seperti ini di kota. Karena tidak ada permintaan resmi untuk latihan ini, polisi akan menangkap mereka yang terlibat. Jadi ini adalah orang-orangnya. Tapi bukankah penilaian yang sama berlaku untuk Senpai dan yang lainnya juga? Tidak, karena kita di sini bekerja sama dengan polisi. Ngomong-ngomong, Mitsuya-san, sepertinya kamu kenal aku. Kerjasama dengan polisi bukan alasan Anda bisa berlarian di kota, melambaikan tangan, tapi tidak ada tetes rasa bersalah di wajah Erika. Yang acuh tak acuh, dan kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa sebenarnya ini adalah pertemuan pertamanya dengan Shina. Tolong panggil aku tanpa san, dan jika itu mungkin, aku akan senang jika memanggilmu Shina. Chiba Senpai, yang terkenal di kalangan siswa kelas 1. Aku mengerti. Lalu Shina, aku tidak berusaha melindungi Saburo, tapi aku pikir kamu tidak boleh begitu ceroboh memarahinya. Lagi pula dia mengira Shina diculik. Berbuat salah, Shina ketakutan. Setelah beberapa detik, dia bangun, menoleh ke Saburo dan bertanya, apakah itu benar? Iya, selain Chiba Senpai, Kasumi-san dan Izumi-san juga datang. Mitsuya Senpai dan Kitayama Senpai juga sangat khawatir. Itu masalah yang besar. Bagaimana bisa setelah semuanya, Tsukasa-san mengatakan bahwa dia akan memberitahu semua orang yang membutuhkannya. Aku tidak mengatakan bahwa Shina yang harus disalahkan, tetapi bagaimanapun juga akan bermanfaat untuk memberitahu kami tentang hal ini terlebih dahulu. Shina melolong dengan suara tipis ketika dia menyadari apa yang dia dikatakan. Tidak peduli betapa lucu kelihatannya, Erika tidak memiliki kebiasaan sebagai kakak perempuan dari sekolah perempuan yang mencintai adik perempuannya. Jadi tidak ada suasana yang aneh. Tapi karena kami sangat khawatir tentangmu, kamu harusnya minta maaf. Iya, Chiba Senpai, saya sangat-sangat menyesal. Shina membungkuk dengan tulus, tapi Erika tidak marah sama sekali. Tidak di depanku. Katakan itu pada Honoka, Shizuku, Izumi, dan lainnya. Oke, saya mengerti. Itu tidaklah sulit, Erika berbisik. Tidak ada perasaan alami seperti yang dimiliki Mizuki. Shina sepertinya tidak bisa mengerti bahwa bagi Erika itu cukup sulit. Untungnya Shina tidak mendengarkan bisikan Erika. Mari kita bicara tentang hal lain. Bagus. Shina, apakah kamu menyebutkan Departemen Intelijen sebelumnya? Ya, sejauh yang aku mengerti, Tsukasa-san bekerja di unit kontra intelijen dari Departemen Intelijen Pasukan Pertahanan Diri Nasional. Apakah ada yang salah dengan ini? Dengan pertanyaan seperti itu di matanya, Shina memandang Erika. Departemen Intelijen? Tidak. Saya tidak bermaksud apa-apa. Erika berpikir bahwa ini bisa menjadi prasangka terhadap Departemen Intelijen, tapi dia tidak bisa menyangkal rasa aftertaste yang meremehkan dalam kisah yang meragukan ini.